Misa Orang Kudus. Hari ini, tanggal 25 Desember. 1. Hari Raya Natal. 2015 tahun sesudah Abraham dipanggil Allah dari Ur Kasdim. 1510 tahun sesudah Musa membebaskan umat Israel dari Mesir. 1032 tahun sesudah Daud diurapi menjadi Raja Israel. 752 tahun sesudah pembangunan kota Roma. Pada tahun ke-42 masa pemerintahan Kaisar Octavianus Augustus, ketika segenap dunia diliputi damai. Dikala itulah Yesus Kristus Almasih yang dijanjikan Allah lahir dari rahim perawan tersuci Maria di Betlehem, kota Raja Daud, dari suku Yehuda. Hari ini Sabda menjadi daging. Hari ini lahirlah Yesus Kristus Almasih. Hari ini tampaklah penebus umat manusia. Diiringi kidung para malaikat dan malaikat agung serta pujian para suci di surga. Gloria in excelsis Deo. Dalam sejarah perkembangan liturgi gereja, sudahlah lazim dipersembahkan 3 misa kudus berturut-turut. Misa pertama, mengarahkan hati kita kepada Bapa di surga. Misa kedua, dipersembahkan pada waktu fajar, mengarahkan hati kita kepada Sang Fajar, yang membuka tirai kegelapan dosa, dan mengajak kita bersama dengan para gembala pergi mendapatkan Sang Cahaya itu. Dalam misa gembala ini kelahiran insani Yesus Kristus yang diutamakan. Misa ketiga, atau misa siang memberikan hiburan besar kepada kita. Puer natus es nobis, seorang anak telah lahir untuk kita. Di pundaknya diletakkan kekuasaan atas dunia ini, dan ia akan disebut pewarta keputusan agung. Dengan demikian hati dan jiwa kita ditujukan kepada kenangan dan ingatan akan kelahiran Yesus di Betlehem. Meskipun Yesus berulang-ulang kali lahir di kandang itu, namun tidak bermakna apapun jikalau ia tidak dilahirkan di dalam hati kita masing-masing. 2. Santa Anastasia, martir. Anastasia adalah seorang martir yang dibunuh di Sirmium, sekarang Serbia, Yugoslavia pada zaman pemerintahan Kaisar Diocletianus tahun 304. Konon, Anastasia adalah anak dari Praetextatus, seorang bangsawan Roma yang kaya raya. Ia sudah dihormati sebagai santa di Roma sejak abad ke-5. Salah satu cerita tambahan yang menunjukkan bahwa Anastasia adalah seorang Kristen ialah bahwa ia memilih Santo Chrysogonus sebagai bapa pengakuannya. Ketika menginjak dewasa, ia menikah dengan Publius, seorang pegawai yang masih kafir. Sebagai orang Kristen, Anastasia merasa mempunyai tanggung jawab moral untuk membantu sesamanya yang dipenjarakan. Setiap hari ia pergi ke penjara untuk menghibur dan membantu orang-orang Kristen di penjara. Karena curiga, Publius suaminya melarang dia keluar rumah. Ketika itu Santo Chrysogonus telah pindah ke Aquileia. Ia berkontak dengan beliau melalui surat. Ketika Publius meninggal dunia, ia pindah ke Aquileia mengikuti Chrysogonus. Umat Kristen Aquileia menerimanya dengan senang hati. Di Aquileia ia sangat aktif. Sesudah Santa Agape, Cionia dan Irene dibunuh, Anastasia akhirnya mendapat gilirannya. Ia ditangkap, dipenjarakan dan diadili di Sirmium. Ia dikunjungi dan diberi makan oleh Santa Theodota almarhum. Akhirnya bersama dengan umat Kristen lainnya, Anastasia diarak ke pantai dan ditenggelamkan ke dalam laut. Santa Theodota menolongnya dan menuntun mereka ke pantai. Namun karena sesuatu sebab, Anastasia dibawa ke Pulau Palmaria dan di sana ia dibakar hidup-hidup oleh penguasa. Bersamaan waktunya, 200 orang laki-laki dan 70 perempuan dibunuh sebagai martir. Anastasia dihormati di Roma sejak abad ke-5, dan namanya dimasukkan dalam doa syukur agung Misa Kudus. Konon di zaman gereja perdana, Sri Paus mempersembahkan 3 kurban misa, yaitu misa malam, misa pagi atau misa fajar, dan misa siang di gereja yang berlain-lainan.
Gereja stasi kedua ialah Gereja Anastasia di Roma, di kaki Bukit Palatin dekat Circus Maximus. Di sini Sri Paus merayakan perayaan Natal, sekaligus mengenang Santa Anastasia secara khusus. Namun lambat laun karena peristiwa kelahiran Yesus lebih diutamakan, maka pesta bagi Anastasia hanya bersifat peringatan saja di Gereja Titulus Anastasia, yang dibangun pada abad keempat. Santa Anastasia, doakanlah kami. Selamat Natal, Kak Carla Channel.